Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhitung banyaknya kepada kita sekalian. Terutama nikmat iman, Islam, nikmat keamanan, kesehatan, dan kecukupan rezeki. Atas rahmatnya semata kita semua bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, melaksanakan salah satu syiar dan kewajiban agung dalam agama Islam, yaitu ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti jejak beliau dengan penuh keikhlasan dan kesabaran secara lahir dan batin hingga yaumil kiamah. Kemudian kami wasiatkan khususnya kepada diri pribadi kami sendiri dan juga kepada para jamaah sholat Jum'ah sekalian untuk senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, semaksimal kemampuan yang kita miliki dimanapun kita berada. Sesungguhnya hanya dengan takwa kepada Allah, dengan sebenar-benarnya takwa, kemuliaan dunia dan akhirat akan dapat kita dapatkan. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, setiap hari umur kita terus bertambah. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Tanpa terasa, hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Tepatnya hari ini kita berada di tanggal 30 Desember 2022. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2023. Biasanya masyarakat akan menyambutnya dengan sukacita. Berbagai acara digelar untuk menyambut tahun baru. Tidak sedikit biaya harus kita keluarkan. Kadang-kadang hura-hura semalam suntuk pun juga dilakukan. Baik laki-laki ataupun perempuan, baik tua ataupun muda, semua tumpah ruah di jalan dan tempat-tempat tertentu merayakan tahun baru. Bahkan kadang-kadang tanpa kita sadari, kemaksiatan pun terjadi. Dan itu semua dilakukan oleh masyarakat, oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam. Padahal sebenarnya bertambah dan bergantinya tahun bukanlah sesuatu yang layak untuk dirayakan atau diperingati. Sebab itu bukan merupakan sebuah capaian atau sebuah prestasi tertentu yang perlu untuk kita rayakan. Atau bahkan itu bukan selamat dari bahaya tertentu yang mungkin perlu untuk kita adakan syukuran. Tetapi seharusnya pergantian tahun itu harus kita pergunakan untuk bermawas diri. Merenungkan apa yang telah kita lakukan pada tahun 2022. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita perbaiki pada tahun 2023. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah.
Bergantinya tahun berarti jatah masa hidup kita di dunia ini sebenarnya semakin berkurang. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa semua makhluk hidup itu ada ajalnya, ada batas waktunya, dan kematian akan menjemputnya saat sampai batas waktu tersebut. Batas usia itu sudah merupakan hukum yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini tidak ada yang bisa kita tolak. Kalau sudah tiba waktunya, dan hukum itu berlaku bagi semua, termasuk pada Rasul dan Nabi yang menjadi kekasih Allah. Seperti yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Surat Al-A'raf ayat ke-34. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kaum muslimin tentang cara pandang seorang mukmin terhadap kehidupan di dunia ini, yaitu agar senantiasa mengarahkan perhatiannya kepada akhirat. Jangan sampai lalai terhadap hal ini, sebab kelalaian terhadap persoalan akhirat saat masih hidup di dunia berarti bencana, baik kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhiratnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksudnya adalah untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kehidupan yang hakiki itu sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Khandaq. Sementara para sahabat dengan tengah menggali parit, sedangkan kami yang mengangkut tanah di atas pundak kami. Rasulullah bersabda, ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ampunilah kaum Muhajirin dan Ansor. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karenanya Allah Ta'ala memberikan hukuman yang keras kepada setiap hambanya yang berpaling dari akhirat dan menghabiskan waktunya dalam mencari dunia. Bahkan hingga melalaikannya dari menjalankan berbagai kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan syariat Islam. Seperti misalnya sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Dalam surah Al-Hud ayat ke-15 dan 16, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia
dan perhiasannya. Pasti Allah akan berikan balasannya penuh atas pekerjaan mereka di dunia. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sona'u fiha wa batilum makanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dengan demikian mestinya waktu yang terbatas dan terus berkurang ini harusnya dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya, untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat sekaligus. Harus ada upaya sangat serius dalam memanfaatkan waktu yang baik agar selamat dari segala kesusahan dan kesengsaraan di akhirat. Kesadaran akan pentingnya memanfaatkan waktu inilah yang menyebabkan seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu ulama besar di kalangan sahabat, bersedih bila merasa hari yang telah dia lewati tidak menambah kebaikan yang dia harapkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak pernah merasa menyesal sebagaimana penyesalanku atas hari yang telah berlalu, di mana usiaku berkurang, namun amalku pada hari itu tidak bertambah." Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, mungkin muncul pertanyaan di benak kita. Bagaimana caranya agar kehidupan kita menjadi semakin baik untuk masa depan kita di dunia, terutama di akhirat nanti? Sebenarnya caranya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an. Seperti yang terdapat di surat An-Nahl ayat yang ke-97. Man amila sholihan min dzakari au unsa wa huwa mu'minun falanuh yiyannahu hayatan thayyibatan wa najziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa siapa saja melakukan amal soleh maka benar-benar akan mendapatkan dua balasan. Yang pertama, kehidupan yang baik di dunia, dan yang kedua, kehidupan yang baik di akhirat nanti berupa mendapatkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah dia amalkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, untuk kehidupan yang baik di akhirat persoalannya sudah jelas dan tuntas. Namun yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut adalah tentang kriteria kehidupan yang baik di dunia ini. Perlu dipahami bahwa kehidupan yang baik di dunia ini, sebagaimana dijanjikan Allah Ta'ala, tidaklah diukur dari banyaknya harta, tingginya pangkat, tingginya jabatan, status sosial, strata pendidikan, bukan pula besar dan luasnya pengaruh serta popularitas seseorang. Sebab betapa sering kita dapati
orang-orang yang jelas-jelas kita ketahui sebagai orang yang berilmu, berakhlak mulia, serta ahli ibadah. Namun kekayaan, kekuasaan, pengaruh dan popularitasnya kalah dari orang-orang kafir serta para ahli maksiat. Di sekeliling kita banyak kita dapati para ustadz, kiai, ajengan, dan habib yang soleh. Namun dari sisi harta, pengaruh, kekuasaan, status sosial, dan lain-lainnya masih kalah jauh dibandingkan dengan orang-orang non-muslim yang jelas-jelas tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Mereka menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesama makhluk ciptaannya, menyembahnya, dan berdoa kepadanya. Menurut Islam, orang-orang semacam itu telah melakukan pelanggaran yang berat dan tidak akan dimaafkan oleh Allah bila meninggal dalam keyakinan seperti itu. Berarti jelas ukurannya bukan itu semua, bukan banyaknya harta, bukan tingginya pangkat, bukan tingginya jabatan dan status sosial. Karena mereka bukan mukmin dan tidak beramal soleh, bahkan justru melakukan dosa terbesar, yaitu kemusyrikan. Lantas apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik di dunia? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, Dr. Badar Abdul Hamid Humaisah mengatakan, kehidupan yang baik di sini adalah kebahagiaan, taufik dan hidayah Allah kepada seorang hamba untuk melakukan berbagai ketaatan, rezeki yang halal, qanaah, kelapangan dada, dan ketentraman hati, walaupun dalam situasi yang paling buruk, dia tetap tenang dan lapang dada. Dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan, dia berkata, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, urusan orang mukmin memang mengagumkan. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik baginya. Bila mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan ketika dia tertimpa musibah, dia bersabar dan hal itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan yang bisa kita ambil perihal jalan untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan amal soleh sesuai dengan syariat Allah dan juga sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dua cara inilah yang bisa mengantarkan kita untuk bahagia kehidupan kita di dunia dan akhirat. Sederhana konsepnya, namun betapa sulit untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa qadiyal hajat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.